soal kereta cepat Wush yang belakangan jadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek tersebut. Jokowi bilang proyek itu dibangun lantaran kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial, social return on investment. Polemik beban utang bernilai jumbo kereta cepat Jakarta-Bandung Wush berkembang ke desakan pengusutan dugaan korupsi. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu bilang, KPK akan mencari informasi terkait dugaan korupsi kereta cepat Wush. Sementara itu, mantan Menko Polhukam menegaskan siap memberikan kesaksian ke KPK terkait kasus dugaan korupsi Wush. Saya siap dipanggil. Akan memberi keterangan seperti apa, Pak? Iya, kalau dipanggil saya akan datang. Kalau saya disuruh lapor ngapain? Buang-buang waktu. Yang saya laporkan tuh KPK udah tahu. Kenapa? Karena sebelum saya ngomong modal sudah ramai duluan kan. Saya cuma ngomong karena udah ramai aja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sandewa menekankan keengganannya terseret dalam hutang Wush. Sebelumnya Purbaya juga menolak pemakaian APBN untuk pembayaran utang Wush. Purbaya bilang penyelesaian utang jumbo Wush bisa diselesaikan secara bisnis. Bagus, saya nggak ikutan. Top. Berarti nggak diajak ke Cina, Pak? Enggak lah. Kan katanya si Pak Doni dia mau ngajak pemerintah juga buat ke Cina. Paling menyaksikan. Kalau mereka udah putuskan udah bagus. Top. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Kemudian dia pelajarin Jepang, dia pelajarin Cina, kemudian disarankan tiba-tiba diputuskan. Itu nanti yang kelihatan dari niat jahatnya di situ kelihatan. Jadi ketika Jokowi dilantik 30 Oktober 2014 itu, kemudian September 2015, 6 bulan kemudian dia putuskan proyek ini. Nah kemudian di tengah jalan itu membusuk, siapa yang bikin busuk, kenapa busuk dan seterusnya, itu udah jelas mensreanya kelihatan di situ. Kalau Anda bicara korupsi, Anda bicara niat jahat dulu, baru kemudian bukti-bukti niat jahatnya. Itu udah cukup banyak. Jadi jangan jadi menimbulkan kecurigaan karena Anda tidak transparan. Kan syaratnya tadi transparan. Jadi jangan menimbulkan kecurigaan baru, kemudian larinya ke eksistensi bangsa. Iya memang iya, kalau nggak ngapain Lemhanas, tutup aja Lemhanas. Mereka kan mengkaji yang namanya geopolitik, kemudian geokeamanan, terus kemudian teori-teori ekonomi politik. Itulah kalau 10 tahun dibangun nggak pakai teori, dibangunnya itu pakai seenaknya saya gitu. Gini hasilnya kayak begini. Kalau menggunakan tren kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan, selama ada kerugian keuangan negara, kan kejaksaan sikat tuh di beberapa kasus terakhir. Meskipun tentu kita harus hati-hati juga, jangan juga mengkriminalisasi orang yang tidak melakukan pidana. Tetapi apakah terjadi kerugian keuangan negara? Indikasinya sangat kuat. Overrun itu tadilah, itu kan kemudian menimbulkan beban utang yang sangat tinggi dan akhirnya harus dibayar oleh rakyat secara tidak langsung. Ya, beban utangnya nanti akan ditanggung oleh kemungkinan akan ditanggung oleh Danantara, begitu kan? Artinya kerugian keuangan negara itu sudah terpenuhi unsurnya, sangat kuat dugaan ke arah sana. Tinggal unsur-unsur yang lain. Ya, unsur apakah di situ ada perbuatan melawan hukum, itu yang harus dicari, atau ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Ini tinggal bagaimana gitu ya penegak hukum memainkan, menjalankan gitu ya. Kalau dengan standar kasus-kasus terdahulu gitu ya, sebut saja kasus impor gula atau kasus Chromebook gitu ya, ini kerugian keuangan negaranya udah lebih besar lagi gitu ya. Nah, maka kita akan bertanya kepada aparat penegak hukum, apakah mereka akan menggunakan standar yang sama untuk bus ini atau standar yang berbeda.